Perkenalkan, nama saya Hilarion Kefreni Bardana. Saya mahasiswa dari Stikom Indo Kupang. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mengolah pengolahan data pada halaman pelanggan. Kita jelaskan sedikit dulu. Pertama, minggu lalu kita belajar pada pengelolaan data transaksi, di mana jika statusnya sudah selesai maka dia akan memiliki tanda centang 2 atau yang sudah dilambangkan dengan selesai. Jika statusnya sudah selesai, maka dia akan muncul tombol cetak nota. Kemudian untuk transaksi yang kedua, semuanya transaksi kedua dan transaksi ketiga sudah selesai semua, maka dia muncul tombol cetak nota semuanya. Sekarang coba kita tambahkan satu data transaksi lagi. Kita pilih tanggal 1, nama pegawainya, kemudian pelanggannya kita pilih Tipus, statusnya diterima, kemudian kita simpan. Di sini datanya tidak muncul, oleh karena itu di sini proses simpannya ada kesalahan atau gagal. Sekarang kita coba lihat pada database. Kita lihat pada database, dia masih memiliki 3 record sebelumnya. Berarti data yang kita tambahkan tadi masih belum masuk pada database-nya. Oleh karena itu, pada pertemuan sebelumnya di database ini kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom simpan yang dilambangkan dengan angka 1. Oleh karena itu, kita masuk pada halaman insert transaksi, kemudian kita tambahkan satu variabel, atau pada script yang ini kita tambahkan angka 0, tanda petik 0, tanda petik. Jika sudah kita tambahkan, lalu kita masuk pada database, kita refresh dulu. Sebelumnya kita Ctrl S dulu. Kita Ctrl S, kemudian kita refresh, kemudian kita tambahkan. Di sini kita tanggal 10, kemudian pegawai menyerahkan, pelanggan kita pilih, kemudian status diterima, kemudian kita simpan. Kemudian pada data bawah ini kita bisa ubah dan kita bisa hapus. Data yang baru saja kita tambahkan dapat kita ubah atau kita hapus. Alasan kenapa bisa diubah itu karena kita belum memasukkan detail transaksinya. Selanjutnya, untuk tanggal ambil ini masih ada kekeliruan, oleh karena itu kita masuk pada database, kita lihat pada transaksi. Di sini tanggal ambilnya masih 00 atau statusnya belum diambil.
kita masuk lagi pada webnya, kemudian kita masukkan dulu detailnya, kita tambahkan dulu, misalnya kita tambahkan karpet dengan berat 8, kemudian spray dengan berat 6, kemudian kita simpan permanen. Di sini sudah muncul tombol cetak notanya, artinya kita tidak bisa menambahkan lagi data-data yang berada pada pengelolaan data transaksi ini. Kemudian kita kembali pada transaksi. Untuk tombol hapusnya sudah hilang, hanya tersisa tombol ubahnya. Oleh karena itu, kita hanya dapat mengubah tanggal ambil, pegawai menyerahkan, dan status. Di sini tanggal terimanya sudah tidak bisa diubah atau sudah disable. Di sini juga pegawai penerima dan pelanggan. Pelanggan tidak dapat diubah karena dia merupakan pelanggan tetap. Dan untuk nama penerima bisa diubah lagi. Kemudian kita coba untuk ubah statusnya menjadi dikeringkan. Ya, sudah bisa. Di sini dari status dicuci sekarang diubah menjadi dikeringkan. Kemudian kita coba ubah statusnya menjadi selesai. Ya, di sini sudah tidak dapat diubah karena dia merupakan status selesai. Oleh karena itu, kita tinggal merubah tanggal terima dengan tanggal ambil. Kita lihat pada database. Di sini statusnya masih 00. Untuk tanggal terimanya statusnya masih 00. Tanggal ambilnya juga mesti 00. Oleh karena itu ini kita hapus dulu. Sekarang kita masuk lagi. Sekarang kita coba isi lagi dengan data yang baru. Kita isi tanggal terima tanggal 29, tanggal ambil tanggal 30. Untuk kemudian untuk pelanggan statusnya diterima, tersimpan. Untuk tanggal terima dan tanggal ambilnya tadi kita sudah isi. Sekarang kita tinggal masuk ke detailnya. Kemudian kita tambahkan data di sini. Kita 2 saja. Kemudian spray kita 3 dan kita tambahkan, lalu kita klik simpan permanen, maka dia akan tinggal mencetak nota. Selanjutnya kita masuk lagi ke transaksi, kemudian kita coba pada tombol ubah, kemudian kita langsung klik pada tombol simpan saja. Di sini tanggal terimanya masih berubah menjadi status 00. Lalu kita lihat kesalahannya.
Selanjutnya kita buka dulu pada update transaksi. Di update transaksi ini kita lihat di sini update transaksi setanggal terima. Untuk tanggal terimanya, tanggal terimanya dia adalah nama variabel 1. Sekarang kita lihat pada sini value-nya. Oh maaf, kita buka pada insert transaksi. Update transaksi. Ini value-nya adalah ID transaksi. Oleh karena itu kita buka pada transaksi. Kita buka lagi pada halaman transaksi. Kemudian kita lihat pada tombol update-nya. Di sini dia memiliki kondisi. Kondisi yang pertama yang bernilai 1 atau sudah disimpan permanen. Dengan value-nya adalah tanggal terima. Oleh karena itu kesalahannya adalah jika di sini menggunakan disable, maka dia tidak akan membaca tanggal terima ini. Karena itu di update transaksinya maka dia masuk ke update transaksi dan dia akan mengirimkan nilai 0. Kemudian kita masuk lagi ke transaksi. Jika kita tidak menggunakan script yang ini, maka dia akan tidak terjadi apa-apa. Kita coba, kita refresh. Kita hapus dulu untuk nomor yang 4 ini yang menggunakan disable tadi. Kita hapus dulu yang ini. Kemudian kita tambahkan data baru. Kita tambahkan data untuk tanggal terimanya. Tanggal contoh 1 saja. Untuk tanggal ambilnya 0, bangganya Kevin Sanjaya. Untuk pegawai yang menyerahkan kita kosongkan saja. Untuk pelanggannya statusnya diterima saja. Kita isi saja, ini kita isi dengan Miranda Astiani, kemudian kita simpan. Kemudian kita klik tombol ubah, kemudian langsung kita simpan saja. Maka di sini untuk tanggal terimanya dia tetap muncul. Tetapi jika kita menggunakan yang disable, kita masuk ke transaksi, kita tambahkan lagi script yang tadi, kemudian kita Ctrl S, kita refresh, kita lihat dulu. Kemudian kita klik ubah, kita langsung simpan saja.
Di tanggal terima memang tanggalnya masih seperti ini, tetapi dia akan memiliki efek saat disimpan permanen. Kemudian kita masuk ke detailnya dulu. Kita tambahkan dulu, kita 800. Kemudian sepatu. Sini kita tambahkan dulu. Kemudian kita simpan permanen. Setelah itu kita kembali ke transaksi. Kemudian kita klik ubah. Untuk tanggal terimanya sudah tiba-tiba sudah. Maka kemudian kita lihat efeknya saat kita menambah simpan. Karena pada update transaksi tadi dia akan mengirimkan nilai 0. Kita klik simpan. Kita lihat yang terjadi. Ya, efeknya dia kembali lagi seperti yang tadi, atau tanggalnya masih kosong. Dan juga pegawai penerima, nama pegawai penerimanya sudah hilang. Jadi solusinya kita lihat scriptnya. Kita lihat di sini variabel nilainya adalah 1. Oleh karena itu kita masuk dulu pada database-nya. Kita masuk ke transaksi. Kemudian kita hapus dulu. Kita masuk dulu pada update transaksi. Kemudian kita masukkan script pada bagian scriptnya pada bagian ini. Ini merupakan script script pengecekan data pada tabel transaksi. Scriptnya variabel ID transaksi sama dengan variabel D ID transaksi variabel D data 6 sama dengan nilai segini query variabel konektor koma select bintang from transaksi where ID transaksi like variabel ID transaksi
koma if my SQL 6 rows data 6 lebih dari 0 kurung buka while variable d6 sama dengan MySQL fetch array data 6. Sini kita tambahkan dolar kurung buka, kemudian variabel nilai sama dengan D6 simpan titik koma, kemudian kita masukkan lagi script untuk disable-nya. PHP if variabel nilai sama dengan tanda petik 1 kurung buka kemudian disable PHP script ini berfungsi untuk jika dia bernilai 1 maka dia sudah simpan permanen, dan jika dia bernilai 0 maka dia belum simpan permanen. Karena itu kita tinggal buat, kita hapus ini PHP, kemudian untuk variabel nilainya ini kita hapus, kemudian kita tambahkan kurung setelah itu else kurung buka kemudian kita Ctrl S, kita coba jalankan pada database-nya. Kita coba tambah data, kita menggunakan tanggal sekarang saja. Masih kosong. Pegawai yang menyerahkan pelanggan, kemudian kita simpan, kemudian kita buat untuk simpan permanennya dulu, kita buat satu saja, kemudian kita simpan permanen. Setelah itu kita kembali ke tabel transaksi, kita klik ubah. Di sini dia hanya bisa mengubah tanggal ambil, pegawai menyerahkan dengan status transaksinya. Dan juga nama penerimanya.
kita masuk lagi pada halaman update transaksi. Kita pindahkan ini dulu, kita pindahkan pada bagian atas, kita letakkan di sini saja. Kemudian pada ID transaksinya kita tambahkan dolar post ID transaksi titik koma. Jika dia belum simpan permanen, maka dia akan merubah seluruh record. Oleh karena itu, jika dia sudah simpan permanen, maka dia akan merubah dia hanya dapat merubah record tertentu. Kemudian pada bagian ini kita tambahkan MySQL query variable connector transaksi set tanggal ambil. Di sini kita tidak menggunakan spasi. Tanggal ambil sama dengan tanda petik 1 dolar nama variabel 3 tanda petik 1 koma di karyawan ID pegawai petik dolar ID pegawai penyerahan satu dengan nama dolar nama variabel variabel 4 titik 1 koma nama penerima sama dengan tanda petik dolar nama variabel variabel 6 koma status koma status
sama dengan dolar nama variabel tujuh petik where ID transaksi sama dengan tanda petik nama variabel satu, kemudian tanda petik koma. Selanjutnya pada bagian ini kita tambahkan lagi my query variable konektor koma tanda petik 2 update transaksi set tanggal terima nama variabel 1 di sini kita tambahkan tanda dolar koma ID pegawai penyerahan jadi penerima sama dengan tanda petik dolar nama variabel 2 tanda petik 1 koma tanggal ambil sama dengan dolar nama variabel kemudian koma ID pegawai penyerahan sama dengan nama variabel variabel 4 koma ID pelanggan sama dengan nama variabel 5
koma nama penerima sama dengan petik dolar nama variabel 6 petik koma status itu sama dengan dolar nama variabel variabel 7 petik kemudian where ID transaksi sama dengan nama variabel titik koma. Setelah itu ini kita hapus. Jika sudah, kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan pada kita masuk ke transaksi. Di sini ini kan sudah disimpan permanen, oleh karena itu kita klik ubah, kita masukkan tanggal ambilnya, tanggal 31 saja, kemudian nama penerimanya Rasta, lalu kita klik simpan. Ada kesalahan pada update transaksi di halaman 26. Kesalahannya ada pada bagian ini. Kita Ctrl S, kita kembali, kita refresh, kemudian kita klik ubah. Contoh saja tanggal sekian dengan nama penerima Rasta, kemudian kita klik simpan. Ya, sudah berubah. Di sini untuk tanggal terima, tanggal ambil dan nama penerimanya sudah berhasil kita isi, dan dia tidak, untuk tanggal terimanya tidak kembali ke tanggal yang sedang kosong. Jika berhasil, kita akan membuat satu lagi displaynya. Kita masukkan lagi satu data, misalkan tanggal, kemudian pelanggan, kemudian kita klik simpan. Di sini untuk tanggal ambilnya, di sini masih 30 November 001. Seharusnya dia ini tanggalnya harus dikosongkan saja. Oleh karena itu, kita masuk ke ini masalahnya. Oh maaf, ini masalahnya ada berada display yang berada pada transaksi. Oleh karena itu kita masuk ke transaksi. Kemudian kita kembali ke atas. Pada bagian tanggal ambil, di tanggal ambil pada bagian ini
kita tambahkan if script if variabel d koma tanggal ambil sama dengan tanda petik nol 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 kurung kurang buka kita tambahkan echo tanda petik stripe tanda petik titik koma bagian sini kita tambahkan else kurung buka kemudian ini bagian ini kita tambahkan kurung tutup. Kemudian kita coba jalankan, kita Ctrl S lalu kita refresh. Sudah berhasil. Tanggal ambilnya hanya dilambangkan dengan stripe karena di sini sudah dimasukkan yang dilambangkan dengan stripe. Kemudian kita masuk lagi, kita coba ubah tanggal ambilnya menjadi tanggal 31, kemudian kita simpan. Berhasil. Kita coba lagi ubah tanggal ambilnya menjadi kosong. Jika berhasil, ya berhasil. Ini maka tanggal ambilnya dilambangkan dengan stripe karena dia berstatus kosong. Di sini masih memiliki tombol ubah dan tombol hapus. Oleh karena itu kita isi detailnya. Oh, maaf. Sini kita ubah statusnya menjadi selesai. Kita simpan. Sudah berhasil. Kemudian untuk tombol ubahnya kita isi dulu detailnya. Di sini datanya belum diisi, tetapi dia sudah bisa mengisi tombol. Dia sudah bisa memunculkan untuk tombol cetak nota. Oleh karena itu kita masuk ke localhost dulu, kemudian coba menjadi 0. Kemudian kita masuk lagi ke database. Sini sini sudah tidak bisa dihapus,
kita masuk ke database, kita hapus di database nya saja. Kita buat lagi. Pegawai menyerahkan, pelanggan, caranya gimana? Caranya agar data yang belum diisi dan data yang belum diisi pada transaksi tidak secara langsung disimpan secara permanen. Harus data sudah diisi baru bisa disimpan secara permanen. Caranya di sini kita masuk dulu ke detailnya, kita jelaskan ulang. Di sini kita hilangkan dulu tombol simpannya, kecuali saat datanya sudah diisi baru tombol simpannya muncul. Caranya kita masuk ke detail transaksi, detail transaksi, detail transaksi, kemudian pada bagian tombolnya, pada bagian ini kita tambahkan tanda tanya PHP if dan kurung variabel yang total lebih kecil dari 1 atau sama dengan 0, maka di sini kita tambahkan, maka tombol simpan permanennya akan hilang atau tidak akan muncul saat datanya belum diisi. Dan di sini kita tambahkan tanda kurung kurval. Kemudian pada bagian ini kita tambahkan kurung kurval tutup. Jika sudah, kita Ctrl S, kemudian kita jalankan. Kesalahan pada detail transaksi di halaman 103 PHP. Di sini kita tambahkan dulu tanda tanya, kemudian kita Ctrl S, kita jalankan lagi. Ya, sudah berhasil. Sekarang kita coba. Kemudian kita isi lagi, misalkan sepatu berat sebenarnya 5, kita tambahkan. Kita jangan dulu untuk simpan permanen, kita kembali ke transaksi, kemudian kita ubah statusnya menjadi selesai. Di sini statusnya sudah selesai, berarti dia sudah memiliki tanda centang 2. Hanya saja pada detailnya dia belum simpan permanen. Jadi artinya notanya belum dikasih.
Kemudian kita kembali dulu ke transaksi. Di sini ada tombol hapus atau kita masuk ke detailnya. Kita simpan permanen dulu. Makanya notanya sudah keluar. Kita masuk lagi ke transaksi. Kita tambahkan lagi satu data dulu. Kita tambahkan misalkan tanggal 8. Tanggal ambilnya kosongkan dulu. Oke, Vincent Jaya. Pelanggannya Chain. Nama penerimanya kita kosongkan dulu. Kemudian kita klik simpan. Tetapi di bagian transaksi ini seharusnya di sini kita masih belum bisa menggunakan tombol selesai, kecuali notanya sudah keluar baru kita gunakan tombol selesai. Caranya agar jadi jika kita pilih status selesai, maka dia akan tolak karena notanya belum dibuat. Jadi kita masuk pada script update transaksi. Kemudian pada bagian ini kita tambahkan script untuk menyatakan bahwa status selesai hanya boleh digunakan jika sudah memiliki simpan permanen. Jika sudah menyatakan simpan permanen. Caranya kita klik if dalam kurung nama variabel 7. Sini nama variabel 7 karena menyatakan post status yang berada pada data ini. Dia mengambil nilai yang berada pada data. Kemudian kita masuk lagi variabel 7 sama dengan tanda petik selesai, buka kurung bracket, kemudian di sini kita tambahkan echo. Ini merupakan script cek duplikasi pada database. Script alert shift ini tanda petik 2 start 1 status selesai hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen. Tanda petik tutup kurung koma
history goal kurung -1 garing script kembali ke halaman sebelumnya. Garing script titik koma else kurung-kurangan buka, kemudian bagian bawah tambahkan kurung-kurangan tutup. Sudah, kita Ctrl S. Kita coba jalankan. Terus kemudian kita klik ubah, kita pilih status selesai, simpan. Sini masih bisa, kita lihat lagi, kita hapus dulu. Kita satu data lagi, misalkan tanggal 1 Sanjaya pelanggan, terus diterima, simpan. Kita masuk lagi pada script. Kesalahannya ada pada titik ini. Kemudian kita Ctrl S, kita paste, kita coba ubah statusnya menjadi dikeringkan. Kemudian kita ubah statusnya menjadi selesai, tersimpan. Di sini statusnya masih tetap dicuci, artinya dia menolak saat mengubah statusnya menjadi selesai karena simpan permanennya atau notanya belum dibuat. Kemudian kita masuk lagi. Di sini ada kesalahan saat kita memilih status selesai, maka dia tidak memunculkan pesan. Oleh karena itu kita masuk lagi pada script, kita masukkan header loginnya pada bagian dalam, pada bagian ini kita tambahkan header location .2 transaksi .php titik koma. Kemudian pada bagian bawah ini kita hilangkan saja atau kita hapus. Di sini kita tambahkan tanda tanya, kemudian kita Ctrl S, kita coba jalankan. Kemudian kita pilih statusnya menjadi selesai.
Ya, sudah berhasil. Pesannya sudah muncul, status selesai jika sudah disimpan permanen. Kita kembali. Ada kesalahan lagi. Selesai. Ya, sudah berhasil. Status selesai jika sudah disimpan permanen. Sekarang kita kembali. Kemudian kita masuk lagi. Kita klik pada detail. Kita buat ini. Kita tambahkan, kemudian kita simpan permanen. Kita kembali lagi ke transaksi, kemudian kita klik, kita ubah lagi, kita ubah lagi nama penerimanya, start. Kemudian kita simpan. Ada errornya pada update transaksi. Kesalahan ini terjadi pada update transaksi itu karena their location ini tidak berada pada, kesalahannya pada saat kita melakukan update itu dia tidak muncul pada lokasi transaksi.php. Oleh karena itu kita masukkan lagi pada bagian ini. Kita tambahkan header, location, transaksi .php, kemudian koma. Jika sudah, kita Ctrl S, kita ulangi lagi prosesnya. Kita kembali. Sini kita kemudian kita klik ubah, kita pilih statusnya menjadi selesai, dengan telah ambilnya hari ini, kemudian kita klik simpan. Kita ulangi lagi. Kita masuk ke transaksi. Kita ubah dulu ini menjadi 0. Ini menjadi diterima. Kemudian kita ubah lagi statusnya menjadi selesai. Kemudian kita simpan.
Kalau kita hapus dulu. Kemudian kita masuk ke detail, kita tambahkan, kemudian kita simpan permanen. Kemudian versi kita ubah ini menjadi selesai. Hari ini tanggalnya, nomornya, kita simpan. Ini sudah berhasil. Jika selesai, kita lihat pada pegawai. Di sini kita lihat pada validasi data yang lalu. Di sini emailnya dengan nomor teleponnya memang sengaja dihilangkan karena itu merupakan validasi tertutup atau tersembunyi. Sekian untuk video kali ini, saya ucapkan terima kasih.